Hai semuanya, Anda bersama Mr. SK. Setiap negara di dunia punya sajian makanan yang berbeda. Dunia ini memang menawarkan makanan khasnya masing-masing. Sebut saja Asia. Benua yang kita tinggali saat ini punya sajian makanan yang kaya akan bumbu dan rempah. Ternyata, masing-masing wilayah di belahan dunia tak hanya menyajikan makanan khasnya saja. Ada sajian yang dianggap menjijikkan dan kemudian begitu digemari oleh masyarakat setempat. Menjijikkan bukan hanya dari bahan olahan, tetapi juga bermula dari cara pengolahan yang ekstrim. Maka inilah makanan paling aneh dan tak lazim. Makanan apakah itu? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Surströmming. Surströmming merupakan makanan dengan tingkat bau super menyengat. Bahkan salah satu peneliti dari Jepang mengatakan, jika bau yang keluar saat kaleng surströmming dibuka adalah bau terbusuk dari makanan yang pernah ada. Beberapa orang yang menerima tantangan untuk memakan surströmming langsung muntah-muntah dan tidak mau mencoba makanan mengerikan ini. Surströmming terbuat dari fermentasi ikan haring yang ditaruh dalam kaleng selama 6 bulan. Fermentasi dilakukan dengan menambahkan garam dan beberapa campuran lain yang membuat ikan tidak membusuk. Rasa surströmming sangat asin dan sedikit asam. Duh, gimana ya? Ada yang berani mencoba? Kiviak. Kiviak merupakan makanan tradisional dari Greenland, terutama suku Inuit, yang berupa burung auk yang difermentasi di dalam perut anjing laut. Sekitar 500 burung auk dimasukkan ke dalam kulit anjing laut, lalu dijahit dan dilumuri lemak. Sebuah lubang digali, kemudian anjing laut dimasukkan ke dalam lubang yang kemudian ditutup. Nah, setelah 7 bulan, barulah burung yang difermentasi tersebut dikeluarkan dari dalam perut anjing laut. Selama kiviak ini diangkat, barulah langsung disantap tanpa dimasak lagi. Lemak anjing laut diyakini dapat membantu proses fermentasi, juga melunakkan daging dan tulang burung auk. Rasa kiviak sering dideskripsikan sebagai mirip keju yang sudah matang. Siapa nih yang berani mencoba? Jagung berjamur. Meksiko dikenal dengan makanannya yang begitu lezat, mulai dari carne asada hingga tacos. Namun, ada makanan yang dianggap punya kelezatan tersendiri bagi warganya, yaitu jagung berjamur. Tak sulit rasanya untuk mencari jagung. Namun, jagung yang ada di Meksiko ini berbeda. Masyarakat lokal biasa memanen jagung hingga kelewatan matang dan tumbuh jamur. Jagung berjamur ini dikenal dengan sebutan huitlacoche. Bersama dengan jamur yang menempel, jagung ini akan diolah menjadi bubur. Kebiasaan seperti ini sudah dilakukan oleh suku asli Meksiko sejak ribuan tahun yang lalu. Masyarakat Meksiko mengatakan, rasa bubur jagung berjamur ini begitu gurih karena memiliki tekstur yang berbeda. Saat dipanaskan, jamur pada jagung akan mengubah warna bubur menjadi keabu-abuan. Keju Kasumarzu. Siapa yang tak kenal dengan keju? Panganan yang diolah dari susu ini sangat digemari oleh banyak orang. Dari sekian banyak jenis keju, pernahkah kalian mendengar kata Kasumarzu? Bagi sebagian orang, ada kenikmatan tersendiri ketika mengonsumsi keju Kasumarzu. Namun, di balik kelezatannya itu, keju ini diolah dengan cara yang sangat menjijikkan. Pada umumnya, keju yang siap dikonsumsi akan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kue dan makanan lainnya. Akan tetapi, Kasumarzu akan dibiarkan terlebih dahulu ketika membusuk dan berbelatung. Karena risiko kesehatan, pihak Uni Eropa melarang peredaran keju tersebut. Namun, nyatanya,
Keju jenis ini masih bisa ditemukan di pasar gelap benua biru. Atomic Kikas. Seorang chef restoran di Lincolnshire, Inggris, Mohammed Karim, mengklaim telah membuat saus paha ayam terpedas di dunia. Makanan super pedas itu diberi nama Atomic Kikas. Disebutkan bahwa makanan ini memiliki sensasi meledak di mulut. Saus paha ayam ini bukan main pedasnya. Bahkan untuk proses pembuatannya, sang chef harus memakai masker gas. Hal itu dilakukan untuk menghindari asap pedas yang dikeluarkan dari saus yang dimasaknya. Makanan super pedas ini bukan hanya bisa membakar lidah, namun juga bisa memicu kelumpuhan wajah, getar tubuh, dan bahkan pendarahan internal. Karena sangat beresiko, sang chef meminta kepada semua pelanggannya yang ingin mencicipi makanan tersebut untuk membuat surat pernyataan. Wah, penggila pedas, harus coba nih! Haggis. Makanan yang satu ini berasal dari Skotlandia dengan bahan dari jeroan domba. Bahan untuk membuat haggis biasanya terbuat dari jantung, paru-paru, dan hati domba yang dicampur lagi dengan biji oat. Terakhir, semua bahan itu dibungkus dengan lapisan perut domba, lalu direbus selama beberapa jam. Tetapi dengan semua bahan baku untuk membuat haggisnya saja, membuat kita merinding dan hilang nafsu makan. Mengejutkannya, katanya rasanya haggis ternyata cukup enak dan menjadi makanan favorit di Skotlandia. Telur perjaka. Ayo ngaku, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata telur perjaka? Jangan ngeres ya. Apa ada yang pernah memakan telur perjaka? Telur perjaka sebenarnya tidak ada bedanya dengan telur ayam pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah air rebusannya. Alih-alih air tawar, warga Dongyang menggunakan air seni atau air kencing untuk merebus telur. Namun, bukan sembarang air kencing, tetapi harus air kencing anak laki-laki yang umurnya tidak lebih dari 10 tahun. Mereka juga harus dalam kondisi sehat, tidak sedang terjangkit penyakit. Menjijikkan bukan? Iya, memang. Tetapi tradisi ini sudah berumur ratusan tahun dan masih terjaga sampai sekarang. Telur perjaka merupakan hidangan khas musim semi. Begitu musim semi tiba, warga di sana mulai bersiap-siap untuk membuat telur perjaka ini. Mereka meletakkan ember dan baskom di depan pintu sekolah-sekolah dasar agar murid-murid pria bisa membuang air kecil di sana. Waduh, jika berlibur ke sana, harus tanya-tanya dulu ya kalau mau makan. Pak-pak. Sisa makanan yang ada di tempat-tempat sampah tentunya sudah tidak layak konsumsikan, tapi di Filipina, makanan ini dimasak kembali dan disebut sebagai pak-pak. Di beberapa wilayah pemukiman padat penduduk yang ada di Filipina, banyak warganya yang hidup di dalam garis kemiskinan. Sehingga hidangan pak-pak ini mulai muncul. Apa sih pak-pak itu? Pak-pak merupakan sisa-sisa makanan seperti potongan tulang ayam hingga potongan daging. Sebelum dimasak kembali dan dimakan, makanan ini dibersihkan dulu. Sisa-sisa makanan dari tumpukan sampah ini biasanya dimasak dengan cara direbus atau digoreng setelah dibersihkan. Lalu, daging-daging yang masih menempel di tulang akan dipotong dan tulangnya dibuang atau dirubah menjadi kuah kaldu. Namun tak hanya sebagai konsumsi pribadi saja, banyak warga yang mulai menjual makanan pak-pak ini dengan harga yang murah. Kisaran harga untuk pak-pak ini berkisar 5.000 hingga 10.000. Gimana? Kalian sudah pernah mencobanya? Nah, itulah makanan paling aneh dan tak lazim. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.